Halo, saya Hendriana Fernanda NIM 191041686 dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Nah, baik, dalam video kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan atau jawaban ujian akhir semester di mana di sini mata kuliahnya ialah perilaku konsumen. Dosen pengampu Adi Mursalin SE MM. Baik, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen atau involvement dan persepsi konsumen yang Anda ketahui. Nah, baik, konsumen tidak saja berbeda dalam tingkat keterlibatannya, yakni keterlibatan tinggi dan rendah, tetapi juga berbeda dalam tipe keterlibatannya. Studi ini mengacu kepada konsep multidimensional aspek keterlibatan yang disarankan oleh beberapa peneliti. Poin pertama, keterlibatan normatif, tingkat pentingnya produk terhadap nilai-nilai pribadi, emosi, dan ego. Konsumen yang disebut sebagai seek involvement, yaitu hubungan citra pribadi konsumen terhadap produk. Baik, poin yang kedua, keterlibatan resiko subjektif, perasaan, kemungkinan membuat pembelian yang keliru, atau disebut juga sebagai risk involvement. Baik, yang selanjutnya poin C, keterlibatan jangka panjang minat dan familiaritas dengan produk sebagai satu kesatuan dan untuk jangka waktu yang lama. Poin berikutnya yang D, keterlibatan situasional, kepentingan dan komitmen terhadap produk dalam bentuk loyalitas terhadap merek yang dipilih. Dalam tipe ini, keterlibatan hanya berlangsung sementara saja. Lalu yang kedua, memahami perilaku konsumen merupakan salah satu, pertanyaannya yaitu jelaskan teori yang dijelaskan terdapat di link tersebut dan bagaimana saya menerapkan teori tersebut jika suatu saat saya melakukan bisnis. Baik, menurut saya memahami perilaku konsumen merupakan salah satu bentuk dari riset pasar. Bagian pemasaran akan memutar otak untuk mempelajari apa yang diinginkan konsumen dari produk mereka. Hal ini juga dapat menentukan keberhasilan promosi dan penjualan dari suatu produk. Perilaku konsumen merupakan studi tentang individu atau kelompok terhadap proses pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pembuangan produk atau jasa. Termasuk juga tanggapan emosional, mental, dan perilakunya terhadap suatu produk. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor yang pertama, faktor pribadi, meliputi ketertarikan dan opini yang dipengaruhi oleh demografi seperti budaya, usia, gender, dan lainnya. Kemudian faktor yang kedua, faktor psikologi, respon terhadap pesan dari pemasaran atau promosi dari suatu produk bergantung pada persepsi dan sikap dari individu itu sendiri. Baik, selanjutnya yang ketiga, faktor sosial, lingkungan, keluarga, teman, pendidikan, dan pendapatan. Media sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Terdapat beberapa tipe dari perilaku konsumen yang perlu kita ketahui. Yang pertama, perilaku pembelian untuk mengurangi ketidaksesuaian atau dissonance reducing buying behavior. Kemudian yang kedua, perilaku pembelian yang complex buying behavior. Kemudian yang ketiga, perilaku pembelian berdasarkan kebiasaan atau habitual buying behavior. Kemudian yang keempat, ada perilaku pembelian yang mencari variasi produk, variety seeking behavior. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebutkan contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Gaya hidup konsumen adalah ekspektasi, kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebutkan
contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam beli suatu produk. Nah, gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Contoh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk, misalnya ada konsumen yang membeli barang dengan memperhatikan harga barang tersebut, misalnya konsumen yang beli barang sesuai dengan kebutuhan, dan ada juga konsumen yang membeli barang tanpa melihat harga dari barang tersebut, misalnya untuk memenuhi gaya hidup dan belum tentu barang tersebut dibutuhkannya. Lalu selanjutnya yang keempat, coba saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Berikan contohnya. Nah, sikap konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen. Maun dan Minor menyebutkan bahwa istilah pembentukan sikap konsumen atau customer attitude formation seringkali menggambarkan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku. Kepercayaan, sikap, dan perilaku juga terkait dengan konsep atribut produk. Atribut produk adalah karakteristik dari suatu produk. Konsumen biasanya memiliki kepercayaan terhadap atribut suatu produk. Nah, kepercayaan konsumen adalah pengetahuan konsumen mengenai suatu objek, atributnya, dan manfaatnya. Kepercayaan konsumen menyangkut kepercayaan bahwa suatu produk memiliki berbagai atribut dan manfaat dari berbagai atribut tersebut. Kepercayaan konsumen terhadap suatu produk atau atribut dan manfaat produk menggambarkan persepsi konsumen. Contohnya, sikap seseorang menggambarkan minat, hobi membeli pakaian di butik menggambarkan ekspresi kelas sosial seseorang. Butik selalu diasosiasikan dengan tempat penjualan pakaian yang baik dan berkelas. Lalu yang kelima, coba saudara tonton 5 iklan di TV, sebutkan ketiga iklan tersebut. Setelah Anda menonton ketiga iklan tersebut, apakah Anda mempunyai niat untuk membeli produk yang diiklankan tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Ketika saya menonton ketiga iklan di televisi tersebut, yang pertama iklan Indomie, kemudian yang kedua pastikan bisnismu dapat ditemukan secara online, misalnya dengan menerapkan iklan pada media pencarian di internet. Kemudian yang ketiga, berfokus kepada pay per click atau PCC advertising agar tetap terhubung dengan audiens dan memperoleh advantage kognitif. Kemudian yang keempat, memanfaatkan kesempatan ini untuk bersaing dengan kompetitor. Kemudian yang kelima, memberikan penawaran spesial, memberikan penawaran seperti diskon. Kemudian yang keenam, perhatikan lokal SEO dan tingkat review positif. Tingkatkan jumlah review positif untuk meyakinkan audiens memilih produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian. Pengetahuan objektif adalah informasi yang benar mengenai kelas produk yang disimpan dalam memori konsumen. Kemudian yang kedua, pengetahuan subjektif adalah persepsi konsumen mengenai apa dan berapa banyak mengenai kelas produk. Kemudian yang ketiga, kelas produk adalah tingkat pengetahuan produk yang paling luas yang meliputi beberapa bentuk merek atau modal. Kemudian yang kedelapan, generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an.
Dilansir dari BBC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai iGen. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertahankan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Coba saudara jelaskan bagaimana perilaku generasi Z dalam membeli suatu produk, dan jika Anda sebagai pemasar, bagaimana Anda mengambil peluang dari generasi Z ini. Generasi Z adalah generasi milenial yang saat ini tidak bisa jauh dari handphone dan internet. Jika saya sebagai pemasar, saya akan menawarkan produk saya melalui media internet yang sering dikunjungi oleh generasi Z dan akan membuka pengetahuan hingga ketertarikan konsumen generasi Z tentang produk tersebut. Baik, yang ke-9, nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku yang sesuai dengan budayanya. Nilai akan mempengaruhi sikap seseorang, yang kemudian sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan contoh dari nilai yang mengalami perubahan dan perubahan dalam konsumsinya. Baik, nilai yang dianut konsumen juga bukan hanya nilai fisik, namun nilai-nilai intangible seperti pengetahuan. Terlebih orang-orang menyadari akan skill advancement pasca krisis, di mana persaingan kerja akan semakin ketat. Contoh perubahan perilaku konsumen di masa pandemi selanjutnya adalah konsumen cenderung melupakan atau bahkan sudah tidak sadar akan keberadaan suatu brand. Kemudian selanjutnya, konsumen cenderung bertanya-tanya pada bagaimana krisis ini akan berakhir, daripada apakah produk merek ABC baik-baik saja. Sebagai pelaku bisnis, Anda perlu mempersiapkan atau bahkan meningkatkan brand awareness saat dan pasca pandemi. Misalnya saja menerapkan sistem loyalty konsumen. Loyalty konsumen adalah metode berbelanja di mana konsumen akan mendapatkan keuntungan tertentu ketika telah membeli jumlah item yang ditentukan dalam periode tertentu. Loyalty konsumen perlahan-lahan dapat membangkitkan brand awareness kepada konsumen. Nah, sebutkan tugas-tugas sebutkan tugas-tugas yang sudah saya kerjakan selama saya kuliah perilaku konsumen. Nah, yang pertama, rangkuman tentang perilaku konsumen atau video record. Kemudian yang kedua, rangkuman bab 2, proses pengambilan keputusan konsumen, video record juga. Kemudian yang ketiga, UTS perilaku konsumen, video record. Kemudian yang keempat, pertemuan 10 keluarga dan rumah tangga. Kemudian yang kelima, rangkuman proses pembelian dan kepuasan konsumen juga merupakan video record. Nah, baik, kiranya cukup sekian jawaban UAS atau ujian akhir semesternya perilaku konsumen. Cukup sekian dan terima kasih.